Bagaimana nih perasaan Ibu saat pertama kali mendapatkan surat dari kepolisian untuk menjadi saksi di dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana? Saya ingin Ibu sedikit menceritakan awal pertama kali Ibu mendapatkan surat panggilan tersebut, Bu. Surat panggilan sebagai saksi tindak pidana tersebut. Maaf Ibu ya, izin nih. Apakah sebelumnya Ibu pernah berurusan dengan urusan tindak pidana begitu, Bu? Tidak. Baik sebagai pelapor maupun terlapor? Tidak pernah. Belum pernah ya? Oke, itu ya. Ini karena ibu ini pernah mendengar saja, karena makanya itu saya ingin menanyakan kepada Ibu kebenarannya nih. Ibu pernah melaporkan kekerasan, kita sebut saja ini, dari saudara Yoris, tapi dicabut. Nah, dalam hal ini gimana, Bu? Tapi mohon maaf nih sebelumnya nih. Jadi saya bertanya untuk memastikan saja gitu. Iya. Apakah benar atau tidak itu ada seliwiran seperti itu gitu, Bu? Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas ya? Udah. Ya. Oke, Bu nih. Yang kedua nih, Bu, ingin saya tanyakan, Ibu terima dengan status saksi di dalam kasus yang menurut saya ini, Bu, bukan kasus hal yang bukan main-main kan ini. Istilahnya kasus 340 yang salah satu ancamannya itu sangat berat sekali kan, Bu ya. Nah, Ibu terima nggak nih, Bu, dengan istilahnya Ibu dijadikan sebagai saksi di dalam kasus Subang ini? Ya, diterima. Terima ya? Nggak apa-apa sih, ya ikhlas aja. Soalnya ya, ini mah kan gimana ya, Kang? Mungkin ada hubungannya dengan Pak Yosep, jadi saya terbawa-bawa, ya itu mah udah risiko. Jadi bisa disebutkan sudah takdir atau apa? Ya, itu mah udah perjalanan hidup saya. Ya. Bu nih, kita kan sering mendengar juga nih, Bu ya, ada bahasa istilahnya jodoh, rezeki, bagja, dan cilaka sudah diatur sama Tuhan nih. Kan kira-kira seperti itu ya, Bu. Sering kita mendengar, malahan kalau kita sebagai orang Sunda dan berada di Subang Selatan, itu bahasa seperti itu dari orang tua kita sudah sering mendengar nih, Bu ya. Nah, berkaitan dengan itu, Bu. Itu BAP yang kemarin di Polda itu dihadapkan dengan foto yang sangat besar kedua almarhum. Iya. Kita dihadapkan ke sana. Dihadapkan ya? Iya. Oh, dihadapkan. Nah, ngeri. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, sekali lagi mohon maaf sebelumnya, bagaimana nih perasaan Ibu melihat foto kedua korban yang pada saat BAP diperlihatkan kepada Ibu, atau mungkin Ibu juga pernah melihat di Bapak karena Bapak sebagai pihak keluarganya misalkan ya kan, karena memang ya dalam hal ini kan Ibu Mimin juga sebagai seorang wanita juga lah. Intinya Ibu dapat membandingkan, memposisikan posisi dia gitu. Nah, walaupun jujur mungkin dalam juga ya, yang tentunya sudah meninggalkan kita semua terlebih dahulu, meskipun semuanya yang berjawa termasuk kita juga semuanya akan mati ya, Bu ya. Nah, takdir menurut Bu Mimin dalam hal misalkan dengan Pak Yosep mungkin sedikit bisa dijelaskan. Masalah perjodohan mah kan kita mah gini ya, Kang. Ya. Yang namanya jodoh, pati, bagja, cilaka, kalau orang Sunda mah itu mau urusan Allah. Iya. Kita nggak bisa menolak, nggak bisa mungkir. Kalau tahu udah ditetapkan seperti itu, segala usaha upaya kita, kalau Allah sudah menentukan harus saya jadi istri Pak Yosep, itu kan udah gimana, nggak bisa mengelak. Iya. Itu secara otomatis nggak bisa mengelak. Iya. Apapun usaha kita. Betul sekali, Bu. Ya, istilahnya dalam hal ini saya juga secara pribadi, sangat salut sekali sama Ibu. Sikap Ibu yang berikan bisa dikatakan sangat sabar, sangat luar biasa menurut saya ini, Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, istilahnya perempuan-perempuan yang lain juga belum tentu memiliki kesabaran yang bisa dikatakan sabar dalam menghadapi ujian ini, ujian ya, Bu ya. Dan mudah-mudahan aja Ibu bisa melewati ujian ini dengan tuntas. Dan akhirnya pelaku di dalam kasus Subang juga bisa segera ditetapkan, sehingga rumor atau isu-isu negatif yang tentunya kurang enak didengar itu bisa kita dapatkan lah, Bu ya. Jadi menjadi hal yang positif. Kalau seandainya nanti pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini kan seperti itu ya. Nah ini Bu,
Ini tadi kenapa saya bertanya seperti itu, Bu? Karena memang sudah takdirnya berjodoh dengan Bapak kan. Ya. Sehingga kan kejadian ini menimpa Pak Yosep nih, dalam arti keluarga Pak Yosep nih. Istilahnya sehingga bisa dikatakan berimpas juga kepada Ibu. Bukan begitu, Bu? Izin nih, Bu. Ya. Berimbas kepada saya dan anak-anak Iya. yang tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa. Iya, iya. Itu. Tapi dikembalikan lagi ke pribadi kita, Iya. ke Allah lah. Iya, iya. Itu kan Gusti Allah percaya Iya. bahwa yang insya Allah kita bisa melewati, Iya. melewati ujian ini. Jadi Allah percaya terhadap saya, Iya. sama anak-anak, sama keluarga saya. Allah percaya saya insya Allah kuat, Iya. Amin. akan bisa melewati semuanya. Amin, amin, amin. Iya, karena memang Tinggal nunggu waktu aja kan. iya, karena ini menurut saya itu sesuatu yang luar biasa ya, Bu. Karena Iya. apa? Kata orang tua saya ini saya kalau berbicara terkait persoalan Tuhan lah, suka sedikit merinding nih, Bu. Iya, iya. Karena istilahnya begini, orang itu harus yakin kepada dirinya. Karena kalau tidak yakin sama dirinya, sama dengan tidak yakin kepada